awal pertama kali diturunkannya Al-Quran yaitu surat Al-Alaq. Ini sudah menjadi keputusan bersama para ahli hadis. Imam Bukhari sepakat. Tapi kalau akhir ayat yang diturunkan itu ada yang berbeda pendapat. Ada yang ngomong ayat yang diturunkan terakhir itu surat Al-Baqarah ayat 281 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wattaqu yawman turja'un fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini ayat terakhir. Kenapa? Karena ayat ini lebih dekat daripada wafatnya Rasulullah SAW 9 malam. Ayat ini turun 9 malam, kemudian Rasulullah sakit, meninggal dunia. Katanya surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Al-Maidah ayat 3. Sejarahnya tahu nggak ini ayat ini? Sudah kusempurnakan agamamu, agama Islam, dan sudah kusempurnakan nikmatku. Saya sudah ridho Islam sebagai agamaku. Ini para sahabat gembira. Saat itu sahabat gembira. Tapi ada yang satu sahabat yang nangis. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Karena paham beliau ayat ini diturunkan karena Rasulullah sebentar lagi mau wafat. Sahabat tahunya ayat ini menjadi kesempurnaan Islam. Agama Islam sempurna. Pasti kalau yang ada sempurna, pasti ada yang kurang. Bahasanya setiap ada perjumpaan, ada perpisahan. Setiap ada perpisahan, ada perjumpaan. Ayat ini jaraknya dari turun ayat ini itu 81 hari. Yang mana 9 hari sama 81 hari? Ya jauh 81 hari. Rasulullah itu saat itu haji wada, haji pamitan, terakhir haji 81 hari dan jatuh sakit 3 hari sakit parah, kemudian wafat. Berarti ayat yang benar turun akhir itu surat Al-Baqarah ayat 281. Ya, Quran itu apa? Kalamullah al-munazzal, kalamnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, wasitah malaikat Jibril, yang diturunkan berangsur-angsur sesuai zaman kondisinya. Ayat ini turun di sini pada waktu ini. Hadisul Ifki kan pernah tuh. Hadisul Ifki itu. Ayat ini turun di sini pada waktu ini. Nah, itu diturunkannya berangsur-angsur. Walaupun malaikat Jibril membawa Quran ke Nabi Muhammad, tapi melihat kondisi suasana itu turunnya ayat berangsur-angsur. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Makanya diperingati nuzul Quran. Kalau membacanya itu dinilai ibadah. Beda sama Quran. Al-Quran ibadah, Al-Quran nggak dapat apa-apa. Dapatnya berita aja. Itu beda. Al-muta'abbad bitilawati, yang bernilai pahala ibadah kalau membacanya. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ini namanya apa? Al-Quran. Jadi akhir surat Al-Quran itu ayat atau surat Al-Baqarah ayat berapa? 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Selisihnya 81 hari. Kalau al-yawma akmaltu, Al-Maidah ayat 3 itu 81 hari kemudian Rasul wafat. Kalau surat Al-Baqarah ayat 281 itu selama berapa hari? 9 hari. Nah, baru ayat ini turun, kemudian wahyu terputus. Makanya nggak ada wahyu setelah Nabi Muhammad. Adanya ilham. Ilham ada. Tapi kalau Nabi Muhammad wafat itu wahyu sudah putus. Artinya wahyu terakhir yaitu Nabi Muhammad. Maka akhir ittisal sama bil ard, hubungan langit bumi terputus karena Rasulullah wafat. Maksudnya malaikat Jibril ini bolak-balik ke Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad wafat enggak turun lagi. Pak, kalau Lailatul Qadar turun katanya.
ya itu beda, turunnya tidak membawa wahyu, hanya turun apa, ngasih kasih sayang, si rahmat, itu turun di sepertiga malam atau di malam Lailatul Qadar, bukan bawa wahyu, karena wahyu itu yaitu hanya Nabi Muhammad dan para nabi yang lain. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah berpindah dari alam dunia ke ila rafiqil a'la, ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kita akan belajar tentang tajwid. Nah, masalah qalqalah. Jadi qalqalah itu ada dua, qalqalah sugro sama qalqalah kubro. Kalau sugro itu kecil, kalau kubro itu gede. Bisa dinamakan qalqalah kecil karena ada sukun asli. Contohnya yaqbalu, harus nyeklok, dipantilkan koknya, tapi pantulannya kecil. Yaqbalu taubata an ibadih, yabtaguna fadlan minallah. Itu qalqalah itu ada qad bujadin, qad bajildal, atau baju di toko, bajimdal qof. bukan qalqalah. Ya betagun, apalagi surat Al-Lahab tuh lebih mantap lagi qalqalahnya, udah kubro terakhir lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi biasanya kan watab, itu bukan gitu. Bahkan diajarin guru saya juga watabnya agak lama. Tabbat gitu ya. Tabbat bukan tabat, bukan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abi bukan abil. Abi karena ada di situ mad. Abi bukan dilamkan, abil. Yang nggak ngerti kan, tabbat yada abil bukan abil. Abi itu ada yaknya, yang mati itu. Abi laha, hanya gede, bukan lahabi. Waduh, ha itu kayak apa mas? Hanya besar. Laha itu lahabi watab. Ini namanya qalqalah kubro, besar qalqalahnya. Jadi qalqalah kubro itu ketika sukunya diwakofkan terakhir, seperti al-harib, al-muhib, qarib, marij, nihab. Itu qalqalah yang diwakofkan, sukun yang diwakofkan, itu namanya qalqalah kubro atau besar, dipantulkan. Qalqalah itu hurufnya ada berapa? Ada 5. Yang pertama qaf, ta, ba, jim, dal, baju di toko. Qalqalah dibagi menjadi 2, qalqalah sugro dengan qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu dibacanya sukun, sukunya asli, tidak tingkah wakof. Tapi qalqalah kubro sukunya wakof itu akhir kalimat, dibacanya nyeklok dan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.